Karena Nabi SAW dipastikan tidak mengerjakan dosa besar. Nabi nggak lakukan itu. Tapi Nabi mengatakan, hai sekalian manusia, beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah. Karena saya saja, panduan kalian, Nabi, dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa pun, saya bertaubat dan istighfar 100 kali sehari. Maka dia bilang begitu kejadiannya, dia bicara. Terus dia bilang, saking sakit hatinya sama anak muda itu, saya selalu berusaha cari, ambil fotonya, ambil bajunya untuk sihir dia. Dan 3 tahun saya sihir dengan ilmu saya nggak bisa tembus. Dia bilang gitu, 3 tahun saya sihir anak muda nggak bisa. Setelah saya telusurin ternyata, ya, yang buat dia tidak bisa tembus sihir saya karena dia selalu baca setiap habis sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita, nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah dan juga mengejar pahala yang telah dijanjikan dengan mengucapkan salam hormat apa yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin dan masuk ke bab yang kedua. Bab taubat. Dan taubat ini diistilahkan dalam agama kita adalah memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah dari kesalahan dan memperbaiki perbuatan setelahnya. Itu definisi taubat. Memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah atas pelanggaran yang dilakukan dan memperbaiki perilaku dan perbuatan setelahnya. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Titik di situ berarti ini paragraf sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian, kita nggak punya pilihan untuk tidak taubat. Harus taubat. Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukum. Dia tidak berdiri sendiri tapi ada konsekuensi hukum. Artinya setiap yang kita lakukan akan ada hukumannya. Apabila kemaksiatan itu, dan maksiat diistilahkan bagi semua pelanggaran, kecil ataupun besar namanya maksiat. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah yang maha tinggi, dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Lagi zina, berhenti. Lagi bohong, berhenti. Lagi tidak sholat, berhenti. Ya. Maksudnya harus dia balas dengan dia kerjakan sholat itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Dia menyesal tentu dengan maksudnya adalah tidak berkeinginan untuk mengulanginya dalam jiwanya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Kalau misal dia lagi berzina, dia berhenti. Oke, saya tinggalin sekarang. Lalu dia menyesali perbuatannya. Tapi poin yang ketiga dia bilang, kalau ada kesempatan lagi berzina, saya akan ulangi. Ya. Berarti poin ketiga tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Kalau seseorang sudah bertaubat sekarang, misalnya dari kemaksiatan, lalu betul-betul dia tulus 3 syarat terpenuhi. Dia meninggalkan, dia menyesali, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Lalu kemudian tahun depan dia terjerumus lagi, maka taubatnya yang pertama diterima. Karena betul-betul dia penuhi syarat. Hanya betul-betul mungkin pada saat tahun depannya imannya lemah, kemudian dia melakukannya lagi. Tentu di sini bukan menggampangkan ya, tapi kita sedang bicara masalah hukum syariat. Lalu dikatakan, dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4.
yaitu 3 syarat di atas tadi, dan membebaskan diri dari hak pemiliknya, seperti orang mencuri, menggunjing, memfitnah, ya. Itu semua berhubungan dengan dosa manusia. Maka dia harus taubat kepada Allah, dan juga dia harus mengembalikan haknya orang itu. Apa yang pernah dicuri dikembalikan sama dia. Dia pernah merusak nama baiknya orang, dia perbaiki nama baik itu. Dia pernah memfitnah, dia meluruskan. Di sini dikatakan, apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maksudnya fitnah, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berubah gibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Di situ ditulis footnote nomor 40, bisa dilihat di bawah ya. Saya berkata, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini apabila meminta kehalalan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan lain. Namun jika memunculkan kemudaratan, maka yang harus dilakukan adalah cukup dengan mendoakan saja. Adapun hadis kafaratu maniktatahu antastagfiralah. Kafaratu maniktabtahu antastagfiralah. Pelebur dosa terhadap orang yang telah engkau gunjing adalah engkau memohon ampun untuknya. Maka hadis ini maudhu atau palsu, sebagaimana telah saya jelaskan dalam silsilah hadis dhaifah dan maudhu'ah. Maaf, ini perkataan bukan Imam Nawawi, tapi perkataan Albani, ya, Syekh Albani rahimahullah. Ucapan Syekh Albani dikatakan di sini, apabila meminta kehalalan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan, perlu dikaji ulang. Karena apa yang beliau wajibkan dan beliau anggap sudah cukup, yakni mendoakan, bisa jadi tidak mengembalikan kemuliaan orang bersih yang dizalimi itu di dunia dan di tengah-tengah manusia. Maka dalam kondisi ini, orang yang telah berbuat zalim wajib mencabut kedustaan, kebohongan dan tuduhan-tuduhannya. Kemudian siapakah yang berhak memperkirakan kemudaratan, yang zalim atau yang dizalimi, ataukah mereka harus mengangkat hakim penengah yang menetapkan cara-cara minta maaf dan meminta kehalalan yang tidak menimbulkan satu kerusakan atau kerusakan-kerusakan yang lain. Memang orang yang dizalimi bisa mengambil manfaat dari doa, akan tetapi hal tersebut bukanlah taubat yang diterima dari orang zalim. Hadis yang dipakai orang awam yang biasa menzalimi orang lain adalah maudhu', hadis yang tidak benar, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Albani tadi. Saya simpulkan, ibu-ibu sekalian, yang dimaksud dengan paragraf atau footnote nomor 40 ini adalah, kalau orang berbuat kezaliman kepada manusia, pada orang lain, maka selain dia bertaubat kepada Allah, dia juga harus mengembalikan haknya. Itu yang sedang dibahas sebenarnya. Tapi karena tertulis di buku kita, jadi saya bacakan tadi. Ada hadis yang berbunyi tadi, tapi ternyata hadis ini hadis dusta, hadis bohong tentang Nabi SAW atau palsu. Pelebur dosa terhadap orang yang engkau gunjing adalah engkau memohon ampun untuknya. Ternyata ini tidak benar dari Nabi SAW. Ya, jadi yang benar adalah datang minta maaf, ucapkan. Kecuali ulama memberikan pengecualian kalau yang pernah digunjing, yang pernah difitnah, yang pernah dicuri hartanya, sudah nggak ada. Artinya nggak ada ini, nggak ditemukan di mana tempatnya, nggak ditahu keberadaannya, nggak ditahu ahli warisnya, maka berarti dia cukup mendoakan. Kalau ada, dia pernah curi 1 juta, ya dia sedekahkan 1 juta atas nama orang itu. Dia pernah menggunjing, maka dia sekarang membalik, dia ingat siapa orang-orang yang pernah dia mulai dulu ceritakan keburukan orang ini. Pasti dia tahu. Pasti kita tahu siapa orang pertama yang kita telepon, yang pertama kita lemparin gosip itu, sampaikan dulu saya pernah gosipin orang ini, saya salah loh. Saya tarik perkataan saya itu. Gitu. Jadi kita coba berusaha, bahkan kalau bisa kata sebagian ulama, kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja orang yang pernah kita berbicara dengannya supaya kita lepas hisab hari kiamat. Karena semua akan ada hisabnya, ada konsekuensi hukum. Lebih baik sekarang kita malu di dunia daripada di akhirat habis pahalanya. Rugi, sudah haji, sudah umroh, sudah sholat, diambil sama orang untuk apa? Gitu ya. Karena orang tidak mau lagi kita ucapkan maaf di akhirat lalu dia terima maafnya. Dia mau tapi kasih pahala ke saya. Ini kan rugi sekali, lebih baik sekarang di dunia. Untuk apa malu? Yang penting kita lepas dari hisab hari kiamat ini. Nah, kalau seandainya ada ahli warisnya, misal
Kita pernah mengambil uang orang atau kita pernah berhutang dan kita tidak bayar, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Mungkin orang sengaja dianggap remeh, atau misalnya orang lupa tidak sengaja. Maka hukum syar'inya adalah kalau orang itu sudah tidak ada, tapi ahli warisnya ada, misal sudah meninggal, maka kita kembalikan kepada ahli warisnya. Ini dulu saya pernah ngambil uang ibu kamu atau ayah kamu sekian, ini saya kembalikan. Jadi kita kembalikan kepada orang. Nah ini insya Allah bisa menebusnya, walaupun kepada ahli warisnya. Baik, selanjutnya dikatakan di sini, wajib melakukan taubat dari semua dosa yang pernah dilakukan itu, baik yang berhubungan dengan haknya Allah atau haknya makhluk manusia. Jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' umat menguatkan satu sama yang lain akan wajibnya taubat. Jadi kalau seandainya ada orang berzina, dia berzina, kemudian dia taubat kepada Allah. Dia penuhi syarat, terpenuhi. Gitu kan? Tapi yang tepat adalah kita jangan taubat dirincikan satu persatu. Sekali taubat, minta kepada Allah agar saya taubat dari semua dosa ini ya Allah. Karena kalau misal kita sebutkan dosa tertentu, atau kita fokus ke dosa tertentu, kemudian kita masih ada dosa yang lain dan kita tidak taubat, maka masing-masing berdiri hukumnya. Artinya yang kita sudah taubat dimaafkan, yang belum taubat tidak dimaafkan. Dan yang butuh taubat ini, ibu-ibu sekalian, adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa kecil, itu bisa diampuni dengan sholat, dengan wudu, dengan semua amal saleh. Semua amal saleh akan membersihkan dosa kecil. Sebagaimana kita tahu hadis tentang masalah sholat. Nanti ada bab sholat ya. Tapi ada hadis yang berbunyi, setiap muslim yang berwudu dengan sempurna, maka setiap kali dia mengusap telapak tangannya, maka akan berguguran dosa-dosa di tangannya. Setiap kali dia kumur-kumur, gugur dosa di mulutnya. Setiap kali dia mengusap wajahnya, ya membasuh wajahnya, maka gugur dosa dari matanya. Setiap kali dia membasuh kakinya dan kepalanya, gugur dosa dari kepala dan kakinya. Jadi memang membersihkan dosa itu. Semua ibadah, ibu sedekah, ibu bakti sama orang tua, berbuat apa saja, itu akan membersihkan dosa kecil. Tapi dosa besar nggak bisa. Dosa besar harus dengan taubat nasuha. Dan tentu kalau kita mau sebutin ada 100 lebih dosa besar. Gitu kan. Jadi kalau ini ibu-ibu ikutin ceramah saya di YouTube, coba setiap malam dengarin satu dosa. Ada 106 dosa. Gitu kan. Yang sudah saya bahas. Tapi induk-induknya adalah syirik kepada Allah. Pergi ke dukun, pakai jimat, minta-minta pada kuburan. Ini induknya dosa besar. Kemudian membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga itu induknya adalah durhaka sama orang tua. Kemudian yang keempat itu riba. Yang kelima itu sihir. Ya. Itu induk-induk semua. Yang keenam lari dari medan perang. Yang ketujuh itu menuduh orang baik-baik berzina. Padahal dia tidak buat apa-apa. Tapi dituduh. Fitnah. Supaya orang itu rusak namanya. Tentu ada yang lain. Ada kezaliman, ada memakan harta yang haram, ada mencuri, ada menggunjing. Ya. Itu banyak sekali dosa-dosa. Ada dosa pemimpin yang zalim, ada dosa masyarakat pemimpinnya. Dan segala macam hal itu ada lebih dari 100 dosa besar. Selain daripada ini semuanya insya Allah bisa dimaafkan dengan dosa-dosa kecil. Dengan amal-amal soleh sehingga dosa kecilnya bersih. Baik, dalil tentang masalah wajibnya taubat ini, yang pertama adalah surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ada di bukunya itu ya. Ada di buku itu. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan makna beruntung adalah beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian juga hadis Nabi firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Selalulah minta ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Kemudian surat Tahrim ayat 8 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul tulus memang mau meninggalkan. Saya kan pernah bilang, ibu-ibu kalau masih ingat, kita tidak ada opsi lain ya. Menjadi orang baik sekalian, menjadi buruk sekalian, atau berada di tengah-tengahnya. Kalau ibu milih menjadi orang baik sekalian, ini idealnya. Ini paling bagus. Udah sekalian, istiqomah sekalian udah. Mau dibilangin alim, mau dibilangin apa, nggak usah peduli. Ya udah, memang saya ini sekarang. Udah. Halal dimatiin, perintah dikerjakan, kemudian yang haram ditinggalkan. Ada orang buruk sekalian, memang rusak. Orang-orang suka buat kriminal segala. Nah, kebanyakan orang sekarang berada di tengah-tengah. Dia sekali di sini, sekali di sini. Orang ini tidak punya kenikmatan hidup. Dia nggak akan pernah khusyuk dalam ibadah. Dia juga tidak enak mengerjakan dosanya. Susah. Kalau dia mau sholat, dia mau khusyuk, nggak bisa khusyuk. Karena masih mengganjal dosanya. Gitu kan. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang sholat, kok saya sholat nggak pernah khusyuk ya. Saya juga pengen netesin air mata. Saya juga pengen nyaman kalau sujud mau lama. Saya juga pengen sholat tenang, khusyuk, nggak buru-buru. Gimana caranya? Saya pengen baca Quran supaya saya nyaman, saya ngerti, tersab dalam hati. Itu kata kuncinya, jauhi dosa. Karena yang menghambat semua itu dosa. Setiap ibu malas beribadah, itu dosa penyebabnya. Makanya dosanya dibersihin, itu seperti kotoran di badan kita. Kalau kita udah mandi, bersih, kita seger. Nah, dosa itu seperti kotoran badan. Jadi kalau ibu biarkan, maka jadi masalah. Susah untuk melangkah kepada hal yang lebih enak dan lebih nikmat dalam masalah ibadah itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hadis pertama di bab kita ini ya. Dan di sini ditulis hadis ke-14. Dari apa yang kita bahas dari awal pertemuan kita adalah hadis ke-14, tapi ini adalah hadis pertama di bab taubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah. Nah ini jenis ini sumpah yang Nabi lakukan ya. Kadang-kadang Nabi mengatakan demi Allah. Kadang-kadang beliau mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Jadi ada jenis ini sumpah Nabi SAW diantaranya ini. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun, memohon maaf atas kesalahanku kepada Allah dan bertaubat. Taubat tadi kita sudah bilang. Ya, meninggalkan dosa itu, kemudian berusaha melakukan perbuatan baik kepadanya, nya n-nya besar kembali kepada Allah, dari kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Lebih daripada 70 kali. Berarti jumlah minimalnya 70. Ada riwayat lain setelahnya, hadis nomor 15, langsung saya bacakan karena berhubungan. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya. Karena sungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Kita mulai masuk ibu-ibu sekalian ke makna-makna hadis ini. Kedua hadis ini kita langsung baca 14 dan 15 karena berdekatan. Hadis yang pertama urutan 14 menjelaskan kepada kita Nabi beristighfar minimal 70 kali. Dan bertaubat. Perhatikan ya, istighfar pengucapan lafadznya astagfirullah, artinya saya mohon maaf ya Allah, gitu kan. Wa atubu ilai, dan saya bertaubat kepadanya. Taubat tadi meninggalkan kesalahan, gitu kan. Dan mengubah menjadi perbuatan baik. Jadi saya beristighfar dan bertaubat, mengucapkan dengan lisan dan mempraktikkan dengan anggota tubuh, menyibukkan diri senanya dengan amal saleh, satu hari 100 kali dalam riwayat yang kedua. Kata para ulama, yang dimaksud dengan makna hadis ini adalah betul-betul istighfar dan taubat dari dosa-dosa besar. Dan orang boleh melakukan ini walaupun dia tidak tahu apakah dia kerjakan atau tidak. Jadi tidak harus ibu lakukan dulu baru ibu taubat. Karena Nabi SAW dipastikan tidak mengerjakan dosa besar. Nabi nggak lakukan itu. Tapi Nabi mengatakan,
Hai sekalian manusia, beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah. Karena saya saja, panduan kalian, Nabi, dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa pun, saya bertaubat dan istighfar 100 kali sehari. Maknanya apalagi kalian yang mungkin bisa terjerumus. Nabi SAW dijaga ya. Beliau dijaga oleh Allah, maka tidak pernah terjerumus pada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan terjadi, kekeliruan, maka langsung saja Allah maafkan. Seperti kasus pengharaman madu yang pernah saya ceritakan, kemudian Allah SWT turunkan surat Tahrim ayat 1. Kemudian juga pernah terjadi Nabi SAW pada saat menawan 60 tawanan Badar, kemudian Umar meminta agar, ya Rasulullah, 60 ini dibunuh saja. Mereka keluar dari Mekah bawa pedang, mereka mau perangin muslimin. Ini bukan orang biasa, militernya orang kafir nih. Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar, udah dimaafin aja. Nanti biar mereka tebus gitu. Ternyata subuh-subuh, Umar pergi ke masjid, didapatkan Nabi SAW sama Abu Bakar lagi nangis. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, hai Abu Bakar, kenapa kalian nangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Gitu kan? Karena tidak mungkin dua orang ini mulia menangis nih. Pasti ada sebabnya nih. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau bukan sudah merupakan takdir Allah, maka mungkin hukuman Allah akan datang dan kita semua kena kecuali kamu. Kenapa kata Umar ya Rasulullah? Karena Allah setuju dengan pendapatmu, mestinya 60 tawanan Badar itu memang dihukum mati. Karena mereka keluar dari Mekah memang ya sudah terlanjur keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka kalah, mungkin mereka sudah hancurin muslimin gitu kan. Tapi takdirnya Allah berbeda. Karena saya sudah putuskan, Allah mengambil keputusan itu untuk memberikan mereka kesempatan menebus. Tapi di sini Allah sementara langsung luruskan, gitu kan? Langsung diluruskan. Maka ini contoh-contoh saja. Nah, kalau Nabi SAW saja yang mulia, yang maksum namanya, maksum itu terlepas dari kesalahan, ataupun kalau ada kesalahannya langsung diluruskan oleh Sang Pencipta Allah, sehingga menjadi hukum bagi kita umat Islam, itu bertaubat 70 sampai 100 kali, apalagi kita. Itu makna dan pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua dari hadis ialah kalau seseorang bertaubat dan beristighfar, ini yang dimaksudkan adalah kepada dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil otomatis masuk di dalamnya. Kalau ibu bertaubat dan istighfar kepada Allah dari dosa besar, maka dosa kecilnya ikut. Misal gini, orang mau berzina, maka melihat dosa kecilnya. Ngomong dosa kecilnya, sentuhan dosa kecilnya, ciuman dosa kecilnya. Kan dosa besarnya nanti dia letakkan kemaluan di kemaluan. Baik, kalau dia taubat dari zina, maka semuanya bersih. Semua termasuk dosa kecilnya, yang berentetan dengan dosa itu jadi bersih. Orang mau mencuri nih, dia niat mau mencuri dan mulai pakai baju untuk mencuri, dia mulai jalan melangkah, itu kan dosa semua. Buka rumahnya orang, itu semua adalah dosanya. Kalau dia batalin, dia nggak dapat dosa besar. Dosa besarnya kapan? Pada saat sudah ngangkat barang tuh. Dia udah ambil, udah mencuri. Nah, rentetannya kalau dia bertaubat dari dosa mencuri ini, taubatnya membersihkan dosa besarnya, membersihkan juga semua dosa kecilnya. Kan gitu. Jadi semuanya jadi bersih. Nah ini faedah yang kedua. Artinya, kenapa Nabi SAW fokus kepada kita menyampaikan bertaubat dan beristighfarlah, karena saya setiap hari 70 sampai 100 kali. Artinya kalau kalian taubat dengan dosa besar, dosa kecil ikut. Jadi lebih bagus gitu, sekalian aja. Dan saya sudah bilang tadi, dosa besar itu kita kerjakan secara nyata atau enggak, tetap aja bertaubat dan beristighfar. Dan niatnya untuk bertaubat dari semua dosa besar. Jangan fokus ke satu jenis saja. Tadi saya bilang di awal pertemuan, masih ingat kan? Kalau kita cuma fokus ke satu dosa, maka itu yang dibersihin. Berarti kalau ada dosa lain belum ada pembersihan. Makanya taubat dan istighfarnya sehari itu, dia tidak fokus ke dosa khusus. Saya bertobat dan istighfar ya Allah. Satu hari itu saya ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus begitu sampai 100 kali. Maka kita niatkan memang ini bukan dosa kecil, tapi semua dosa besar ya Allah bersih. Termasuk kecil akan masuk dalamnya. Jelas ya, lafadznya macam-macam. Nanti akan kita sebutkan lafadznya, gitu kan? Ini yang pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah
Bagaimana taubat itu dan istighfar tidak kurang dari jumlah 70. Artinya harusnya taubat dan istighfar jumlahnya tidak kurang dari 70. Dan sebagian ulama mengatakan maksimalnya 100. Baik, bagaimana memahami masalah ini? Yang dimaksud dengan perkataan para ulama dalam faedah yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita betul-betul istighfar dan taubat, niatnya dalam hati untuk dosa-dosa besar yang saya lakukan, berarti dosa kecilnya kan ikut jadi bersih kan gitu, maka itu secara otomatis ya, kalau kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar ini, maka secara otomatis akan membersihkan dosa kecil. Dan tidak ada orang, ya, menurut pendapat ulama ya, tidak ada orang yang melakukan satu hari 100 dosa besar. Jadi itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kalau dia buat 100 dosa besar dalam satu hari. Berarti perkataan Nabi, hai manusia bertaubat dan istighfar kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat sampai 100 kali. Maknanya, tidak ada orang yang buat dosa besar sampai 100 satu hari. Mungkin dia buat 1, 2 dosa besar, 3, 5, 10. Berarti kalau dia beristighfar dan bertobat sama Allah, niatnya dalam hati untuk dosa besar sampai 100, berarti itu akan lebih, akan cukup untuk dia untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena bisa saja kalau orang ikhlas, ibu-ibu sekalian, satu kali istighfar dan taubat ini sudah cukup membersihkan satu dosa. Berarti bisa 100. Karena itu bagus sekali, gitu kan? Itu luar biasa. Baik, kalau misalnya dosa besarnya hanya 3, berarti dia punya cadangan pahala 97, gitu kan? Karena istighfarnya tetap ibadah. Ada yang dipakai bersihin dosa, ada yang memang jadi cadangan pahala dia. Gitu kan? Jadi cadangan pahala. Jadi itu akan bertambah buat dia. Ini faedah yang sangat besar dan sangat luar biasa manfaatnya buat kita. Kemudian kita masuk faedah yang keempat adalah jenis-jenis istighfar. Jenis-jenis cara atau kalimat-kalimat istighfarnya. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka yang paling sederhana adalah, perhatikan lafaz hadisnya ya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Lihat hadis nomor 14, lafaz bahasa Arabnya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti lafaz yang paling pertama yang disebutkan dalam hadis adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang paling sederhana. Jadi nggak usah anggap remeh karena pendeknya lafaznya, enggak. Memang begitu ajaran baginda Nabi SAW. Tapi dengan tulus, dengan ikhlas, Bu ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diresapi dalam hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus begitu kita ucapkan. Insya Allah ini ya, kalau 70 sampai 100 kali, asal ibu lowongin waktu, itu makan waktu paling 3 menit, 4 menit ya. Enggak banyak itu. Kalau lafadznya begitu ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Saya pernah praktekin di lampu merah nunggu 1 menit, ini diucapin 100 kali bisa. Tapi fokus. Daripada sibuk lihat merek mobilnya orang, helmnya orang. Lebih baik astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu kan? Matanya lihat setir aja. Ya. Kalau lampu hijau baru jalan. Lebih baik sibukin begitu. Baik, ini lafadz yang pertama. Lafadz yang kedua, tentu di sini diusahakan ada, kalau lafadz yang pertama partnernya astagfirullah, ada wa atubu ilaih ya. Lafadz yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, saya tidak terus terang tidak tahu di bab kita ini ada ditulis atau tidak, tapi ada hadis yang sahih berbunyi, siapa yang mengucapkan astagfirullahil azim, astagfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi di sini agak lengkap. Astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata sebagian ulama hadis, penyebabnya kenapa dosanya dibersihkan walaupun sebanyak buih di lautan karena ada 2 sifat Allah yang mulia. Hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan yang maha mengurus hamba-hambanya. Ini kata Nabi SAW, sekali lagi siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Artinya kalau ibu bisa ucapin astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 1.
Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 2, gitu loh, sampai 100. Nah, untuk mempermudah, karena kan ini perintah Nabi, bacanya setiap hari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Ini gitu. Berarti waktu kita panjang kan? Ini kan disuruh baca satu hari 100 kali. Baik, ibu bagi, bisa setiap habis sholat wajib atau sholat ba'diyah 20. Berarti 5 sholat kita punya 100, gitu kan? Jadi lebih ringan. Apalagi kalau ibu lakukan, oh saya setiap habis sholat sunnah, saya istighfar kepada Allah. Itu malah lebih bagus. Gitu kan? Akan lebih cepat istilahnya gitu kan. Jadi misal sholat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh, ibu baca 20 kali misalnya. Habis sholat subuh, habis zikir sholat, selesai zikir sholat semua, kemudian kita masuk ke zikir pagi, kita baca lagi 20 misalnya. Ya kan? Orang duduk di masjid misalnya sholat syuruk, kemudian dia baca lagi 20 kali. Itu sampai sholat duha aja sudah selesai 100 gitu kan. Ya. Ini kalau seandainya ada orang yang mau membaginya. Kalau dia mau baca sekalian, alhamdulillah. Yang penting dalam mengamalkan ibadah itu istiqomahnya ya. Jangan hari ini ibu semangat baca 100, terus 1 bulan lagi baru baca. Gitu. Nah, memang setiap hari ini sudah, besok sudah, dan seterusnya. Selalu kita lakukan itu. Selalu kita lakukan. Jadi sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan untuk amalan setiap hari, itu pasti baik buat kita, Bu. Jangan sampai luput ya. Jangan sampai luput. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan ada orang penyihir dari negeri Yaman yang taubat di Saudi. Kemudian dia ceritakan dulu waktu dia masih jadi penyihir, dia pernah nusuk-nusuk badannya gitu kan. Kemudian kebal. Maka waktu dia lagi satu kali lagi nusuk-nusuk badannya, terus ada satu orang masuk, anak muda, begitu masuk langsung baca ayat kursi. Orang itu langsung bilang, Allahu la ilaha illahul qayyum, tiba-tiba dia, penyihir itu tusuk badannya tembus. Ya. Dia bilang, penyihir ini bilang, saya masuk rumah sakit 3 minggu. Nggak sadarin diri 3 minggu. Gitu kan. 3 minggu nggak sadarin diri. Setelah dia sadar, dia panggil jin-jinnya. Lalu dia ngomong, mana kalian? Kenapa nggak bela saya? Biasanya saya dibela. Supaya mata orang dia kesannya tertusuk. Padahal sebenarnya dia tidak tertusuk gitu kan. Jadi syaitan bisa mengelabui itu. Maka kata jin-jinnya, waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illahul hayyul ayat kursi, kami semua terlempar. Kami semua terlempar. Ini kesaksian si penyihir itu yang sudah taubat. Sekarang jadi dai dia, gitu kan. Maka dia bilang begitu kejadiannya, dia bicara. Terus dia bilang, saking sakit hatinya sama anak muda itu, saya selalu berusaha cari, ambil fotonya, ambil bajunya untuk sihir dia. Dan 3 tahun saya sihir dengan ilmu saya nggak bisa tembus. Dia bilang gitu, 3 tahun saya sihir anak muda nggak bisa. Setelah saya telusurin ternyata, ya, yang buat dia tidak bisa tembus sihir saya karena dia selalu baca setiap habis sholat wajib ayat kursi. Gara-gara itu nggak bisa. Artinya kalau apa yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan sebagai wirid harian, ya, ibadah harian, jangan luput itu, Bu. Kadang-kadang kita habis sholat nih. Sebenarnya kan kita kalau duduk berzikir kan pahalanya ada. Kata Nabi SAW, siapa yang selesai sholat selama dia tidak berdiri dari musolahnya, tidak bicara sama orang di sebelahnya, tidak batalin wudhunya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sampai dia batalin wudhunya, berbicara sama orang di sebelahnya, atau dia berdiri dari musolahnya, kan gitu. Nah syaitan biasa hiasi buat kita. Buru-buru mau ke dapur minum, buru-buru mau berdiri, buru-buru mau jawab HP. Ya jangan. Fokus. Kadang-kadang syaitan bilang sama kita, nanti aja baca sebentar di sofa. Sana. Padahal ke sofa udah gak baca tuh. Jadi harus langsung. Diperintahkan saat itu. Sama zikir pagi sore. Coba ibu-ibu, habis sholat subuh, habis zikir, langsung baca. Aman tuh. Kalau syaitan bilang sebentar aja habis sholat duha, nanti duhur sudah lewat. Oh udah azhar. Kebablasan semuanya. Karena syaitan targetnya kita tinggalkan kan. Maka duduk langsung. Dan ingat, saya sudah pernah ajarkan, ibadah harus paksakan. Nggak bisa enggak. Harus ibu paksa. Harus paksa baca Quran. Harus paksa sholat. Harus paksa sodakah. Kalau enggak bakal terjadi. Nggak bakal kita kerjakan. Berapa banyak sekarang yang ibu-ibu ibadah yang ibu tinggalkan? Banyak sekali kita tinggalkan. Karena gitu,
tunda-tunda ikutin syaitan, dan kita tidak paksakan diri. Nggak usah terpengaruh dengan perkataan orang. Ingat, orang mau bilang alim, ya alhamdulillah saya baru tahu nikmatnya alim sekarang. Nggak apa-apa. Jangan malu dengan itu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis, dan tadi ada dua buah lafaz ya. Lafaz yang ketiga, lafaz cara taubat tadi ya. Lafaz yang ketiga adalah membaca sayyidul istighfar namanya, tuannya istighfar. Zikir pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ini artinya mulia sekali ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya kau adalah penciptaku, pemilikku, pengurusku, pengawasku dan pemusnahku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau dan Engkau telah menciptakan aku. Dikatakan khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya selalu berada dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini lafaz yang ketiga, gitu kan. Lafaz yang keempat, kata ulama, masuk di dalamnya juga istighfar secara umum. Misal orang bilang astagfirullah, atau dia bilang astaghfirullahalazim. Ya. Ini semua masuk di dalamnya, karena kalimat istighfar masuk dalamnya, gitu kan. Tinggal kalau dia mau sempurna ikuti dengan wa atubu ilai tadi, dan aku bertobat padanya. Jadi kalau yang lebih sempurna tadi yang pertama-tama yang kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilai, atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Ya. Baik, itu tentang masalah jumlah istighfar sehari, makna istighfar dan taubat, dan ragam jenis-jenis kalimat istighfar. Ya. Dari dua buah hadis, hadis 14 dan hadis 15. Ya.